Nah ini kenapa kok diabetes, kenapa kok gula darahnya tinggi? Setelah dicek, oh ternyata pankreasnya tidak bisa memproduksi insulin. Nah kenapa kok pankreas tidak bisa memproduksi insulin? Coba lihat dulu di livernya, hati. Nah kan hati ini kan yang tahu kebutuhan tubuh semuanya. Artinya yang menyediakan bahan baku apa segala macam ini kan hati. Ya. Nah, kalau misalnya hati juga bermasalah, otomatis supply. Contoh ini ke pankreas ini untuk memproduksi insulin, nah ini kan juga butuh bahan baku. Bahan bakunya dari mana? Nah, ini dari hati. Hati dari mana? Dari usus. Nah, ususnya bermasalah. Nah, itu ya udah satu rangkaian, teman-teman. Ya, jadi makanya pengobatan kita dikenal dengan istilah pengobatan secara holistik, menyeluruh. Karena memang tubuh kita ini memang rangkaian, teman-teman. Ya, jadi rangkaian. Jadi antara satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Maka pengobatannya pun itu nggak bisa sepotong-sepotong. Oh ini lambung, lambungnya diobati dulu, gitu ya. Oh ini diabetes, ya. Oh suntik insulin aja, gitu ya. Nah itu nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi makanya perlu secara holistik, ya. Jadi secara menyeluruh, baru itu nanti insya Allah bisa sembuh, gitu ya. Nah itu oke ya teman-teman ya, ini gejala klasiknya ya. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan ya. Ini kenapa kok sering kencing. Nah itu ya. Jadi makanya teman-teman ginjal ya. Kalau misalnya ini penderita diabetes ya, kalau misalnya ini terlalu banyak minum obat, ginjalnya ini bisa bermasalah teman-teman. Ya, kalau udah rusak ini sel-sel ginjal karena banyak terlalu minum obat, lama-lama harus cuci darah. Ya, nah mesin HD hemodialisa itu tidak menyembuhkan, itu hanya menggantikan fungsi ginjal, teman-teman. Jadi makanya kalau misalnya orang ketemu orang yang HD, ya HD sambil HD nggak apa-apa, tapi sambil perbaiki sel ginjalnya. Nanti apa yang memperbaiki sel ginjal? Nah itu nanti kita sampaikan ya. Nah itu. Jadi ini kan eman-eman nih ginjal nih teman-teman. Ginjal ini eh, harganya mahal ya, bisa 1 miliar teman-teman. Itu pun kalau ada yang jual. Ginjal ini kan fungsinya sebagai penyaring saringan ya. Jadi makanya ini teman-teman jaga ya saringan ini jaga. Harganya ini mahal. Jangan pakai ginjal kita ini yang harganya misalnya itu untuk nyaring makanan atau minuman yang harganya cuma murah gitu loh. Bayangkan ginjal ini harganya 1 miliar misalnya. Saringan ini harganya 1 miliar. Tapi sampan pakai untuk menyaring makanan minuman yang harganya cuma 1.000 2.000 rupiah. Bahaya lagi. Nah, gitu ya, banyak mengandung bahan kimia berbahaya lagi. Nah, kan eman-eman, nggak sebanding, teman-teman. Ya, harga 1 miliar dengan 1.000 2.000 itu nggak sebanding. Ya, jadi makanya ini pentingnya kita paham ya, itu loh. Jadi sayang kita punya ginjal harganya mahal hanya dipakai untuk nyaring makanan minuman yang berbahaya. Itu sayang ya. Apalagi ini mau lebaran nih. Nah, banyak nih makanan minuman yang berwarna. Warna merah, hijau, kuning, dan lain-lain gitu ya. Jadi begitu yang hijau itu masuk ke dalam tubuh kita, keluarnya kan nggak hijau lagi. Nah, terus hijaunya kemana? Nah, itu yang nyaring siapa? Nah, kan gitu teman-teman. Ya, jadi makanya hati-hati. Eman-eman ginjalnya. Jangan dipakai untuk menyaring makanan minuman yang murah. Karena harga ginjal kita itu mahal. Ini Alphard. Gitu ya. Harganya satu Alphard. Bukan hanya Pajero, teman-teman. Ya, Alphard nih. Jangan kalau punya Alphard mesti diilusi terus tiap pagi gitu ya. Nah, gandeng ginjal ini nggak kelihatan, padahal fungsinya terasa banget nih teman-teman. Ya, karena nggak kelihatan akhirnya nggak pernah dipedulikan gitu loh. Nah itu sayang sekali. Makanya ini kita harus paham ya. Ini, ini ya apa aja yang disaring oleh ginjal. Ini air 1,5 liter, garam 700 gram, yang dibuang 15 gram. Jadi makanya kalau air yang disaring ini 150 liter ya, yang dibuang 1,5 liter per hari. Makanya kencing itu banyaknya segitu ya, 1,5 liter per hari.
Garam 700 gram yang disaring, yang dibuang 15 gram. Nah, itu makanya kencing itu asin karena ada kandungan garam ini tadi, teman-teman, ya. Itu loh. Terus glukosa itu yang disaring 170 gram per hari. Yang dibuang itu 0. Ya, jadi makanya kencing itu nggak boleh manis. Kalau kencingnya manis, ya berarti kencingnya ini udah terlalu banyak gula. Makanya disebut penyakit kencing manis. Jadi makanya hati-hati kalau kencingnya dirubung semut. Nah, itu ya, berarti kencingnya mulai manis, kadar gulanya mulai tinggi. Dan biasanya aromanya itu jadi harum. Jadi makanya berbahagialah kalau misalnya kencingnya itu masih pesing. Nah, itu ya, karena memang mengandung urium. Ya, yang disaring ini urea 50 gram, yang dibuang 30 gram. Kalau ini nggak bisa dibuang sampai 30 gram, yang terjadi uriumnya itu nanti tinggi. Kalau uriumnya tinggi, ya udah, otomatis nanti semua metabolisme di tubuh itu jadi terganggu. Ya, kreatin jadi tinggi, akhirnya harus cuci darah, gitu loh ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, makanya jaga, ginjal kita ini dijaga, gitu ya. Hampir 70% orang yang cuci darah itu karena konsumsi obat diabetes, teman-teman. Nah, gitu. Ya, jadi makanya kita nanti butuh solusi ini. Nih ya, gejala yang lain kesemutan, gatal-gatal kayak bisul itu terutama di area kemaluan ya. Terus gangguan fungsi ereksi. Nah, ini bahaya nih untuk bapak-bapak nih. Ya. Jadi, nah ini juga banyak orang yang salah persepsi ya. Begitu ada gangguan fungsi ereksi yang diminum obat kuat. Padahal masalahnya sebetulnya diabetes gitu loh ya. Wah, itu kan akhirnya jadi ada risiko tambahan lagi gitu ya. Kalau pada wanita sering mengalami keputihan. Nah, itu ya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, ini ya, rasa lapar meningkat. Oke, sudah saya jelaskan. Kemudian lemah, kehilangan berat badan ya. Oke ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Tuh, jadi karena lemak adiposa yang itu jadi cadangan di tubuh kita kemakan oleh sel karena selnya lapar ya. Terus ini komplikasinya teman-teman. Komplikasi dari DM ya teman-teman ya. Itu yang paling berbahaya sebetulnya ya. Jadi diabetes ini yang ditakutkan itu sebetulnya komplikasinya. Karena kalau kan gula darah ini kalau ini kan kental. Jadi resiko terjadinya penyumbatan itu jadi semakin tinggi ya. Nih, kalau penyumbatan atau penyumbatan pembuluh darah di otak ini nanti jadinya stroke. Kalau terjadi di mata, retinopati, bisa ke kebutaan. Terus kalau di jantung, nah ini jadinya penyakit jantung koroner. Ginjal jadinya ini ya gagal ginjal. Nah, kalau luka di kaki ini kayak ini gangren gitu ya, ini jadinya amputasi gitu. Nah, ini komplikasinya teman-teman. Ya. Jadi makanya kita ini perlu kita jaga pola makan dari sekarang. Nih. Oke, pencegahan ya sering lakukan cek ya untuk mata, paru, jantung, ginjal. Nah, itu sering coba lakukan cek terutama pada jantung EKG ya. Uji latih jantung secara rutin. Nah, terus nih kadar gula darah yang ini ya, kadar gula darah puasa, posprandial, gula darah sewaktu gitu ya. Kalau sewaktu itu tanpa memperhatikan makan terakhir. Nah, ini ya kalau gula darah posprandial ini